Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 9 Oktober 2020. Hidup bersatu dalam kasih Yesus. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama Galatia 3 ayat 7 sampai dengan 14 dan Injil Lukas 11 ayat 15 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, realita di dalam kehidupan kita dijumpai di mana para musuh kita ingin menjatuhkan dengan cara fitnaan yang mana tak ada bukti. Banyak contoh yang dapat kita lihat di Republik ini. Contohnya kasus Ahok maupun Presiden kita Joko Widodo. Fitnaan ini pun terjadi pada diri Yesus Tuhan kita. Musuhnya menemui jalan buntu untuk menjerat Yesus sehingga mereka memfitnahnya. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Lukas 11 ayat 15. Tetapi saudara-saudara, Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Lukas 11 ayat 17. Apa yang hendak Tuhan Yesus sampaikan di sini, saudara? Jika dalam suatu kerajaan terjadi perang, saudara, maka cepat atau lambat kerajaan itu akan hancur. Maka Yesus hendak menyampaikan tentang kesatuan dalam anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita bersatu padu di dalam Tuhan. Jangan terpecah-pecah. Misalnya, di dalam keluarga, kita harus bersatu dengan yang lain sebagai saudara di dalam kasih Yesus. Kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Janganlah ada gesekan sedikit menceraikan persaudaraan kita, karena sangat mudah dimanfaatkan oleh iblis. Sebagai tim di dalam pelayanan, walaupun ada sedikit gesekan, hendaklah dibicarakan dalam satu kesatuan kasih Tuhan Yesus. Jangan sampai ada gesekan-gesekan yang dapat dimanfaatkan oleh iblis untuk memecah belahkan tim dan pelayanan menjadi berantakan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di dalam Tuhan Yesus ada kesatuan kasih yang kuat. Kata Yesus di dalam Injil hari ini, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Lukas 11 ayat 23. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan, apalagi di dalam tim, harus menerima Yesus dengan sepenuh hati. Sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk memanfaatkan diri kita maupun sebagai tim dalam pelayanan dan sesama anggota keluarga di rumah. Sebab saudara-saudara, iblis yang telah diusir dari diri kita akan terus mengaum-ngaum, mengejar-ngejar bagaikan singa yang kelaparan mencari mangsanya. Saat yang tepat, iblis akan kembali dan membawa kawanannya lebih banyak lagi. Injil hari ini, saudara-saudara, mau mengajak kita semua, kepada saya dan saudara, untuk hidup bersama Yesus Tuhan kita, bersatu dalam kasih-Nya, setia dan taat kepadanya dengan selalu berpegang teguh akan firman-Nya. Mau hidup selalu hidup dalam kasih Yesus,
baik secara pribadi maupun sebagai tim. Hidup dalam kasih-Nya menjauhkan kita dari fitnah dan kejahatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.